Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pirna Nur Aini. Saya mahasiswi Pendidikan Matematika semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang mana video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Ibu dosen Hamidah Sluyani Lukman, SSI MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan memberikan sebuah pembahasan tentang uji tes satu sampel. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa subscribe channel ini dan like and comment and share juga kepada teman-teman semua, dan juga tonton video ini sampai selesai. Nah, kita langsung saja ya ke pembahasan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu uji T1 sampel? Nah, pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin mengetahui apakah suatu nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Jadi, nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Jadi, nilai tertentu di sini digunakan sebagai nilai acuan. Seperti itu yang dinamakan dengan pengujian satu sampel. Atau di sini kita bisa lihat uji T satu sampel merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal. Jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Ya, intinya pengujian uji T satu sampel ini bisa kita katakan dengan uji T untuk sampel tunggal. Jadi memiliki variabelnya itu hanya satu ya. Selain uji T satu sampel, ada yang dinamakan dengan hipotesis. Nah, apa sih itu hipotesis? Hipotesis di sini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hupo yang artinya sementara dan tesis yang artinya pernyataan atau teori. Jadi kalau kita anggap menyimpulkannya, hipotesis itu berarti pernyataan sementara, bukan untuk yang nanti hasilnya, tapi ini baru pernyataan sementara atau teori sementara. Nah, atau kita simpulkan ya, di sini ada pengertiannya. Hipotesis adalah asumsi atau pernyataan yang bisa benar ataupun salah. Nah, asumsi ini berhubungan dengan kondisi dari sebuah populasi. Nah, itu yang dinamakan dengan hipotesis. Atau lebih singkatnya tadi, pernyataan sementara. Nah, tadi kan sudah ya kita mengetahui pengertian dari uji T satu sampel dan hipotesis. Sekarang kita ke langkah-langkah untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, buatlah hipotesis H0 dan H1 dalam uraian kalimat. Nah, yang kedua, buatlah hipotesis H0 dan H1 dalam model statistik. Nah, yang ketiga, mencari nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, nanti kita akan menggunakan Excel. Nah, yang keempat, mencari T hitung. Yang kelima, menentukan taraf signifikansi dan mencari nilai T tabel. Nah, yang keenam, menyatakan keputusan. Dan yang ketujuh, menyatakan nanti kesimpulan yang didapat dari hasil mencari T hitung dan T tabel. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu berikut ini contoh data daya tahan berdiri Pramuniaga di Jakarta. Kita akan menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri Pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari. Ini salah satu contoh kasus atau contoh soal uji tes satu sampel. Nah, selanjutnya di sini ada daya tahan berdiri Pramuniaga. Di sini ada tabel ya, yang dimana di sini ada dua kolom tabel
nomor itu ibaratkan kita pramuniaga ke-1, pramuniaga kedua, dan sampai pramuniaga ke-24. Nah, di sini pramuniaga ke-1 itu hanya bertahan 2 jam per hari. Nah, dan yang pramuniaga ke-24 itu bertahan 8 jam per hari. Nah, itu ya. Ini udah ada tabelnya. Kita langsung saja ke langkah-langkah untuk menguji hipotesis. Yang pertama tadi kan hipotesis dalam uraian kalimat. Nah, H0 di sini adalah rata-rata daya tahan pramuniaga sama dengan 4 jam per hari. Nah, untuk H1-nya rata-rata daya tahan pramuniaga tidak sama dengan 4 jam per hari. Sedangkan yang kedua, langkah kedua itu hipotesis dalam bentuk model statistik. H0 mu sama dengan 4 jam per hari dan H1 mu tidak sama dengan 4 jam per hari. Nah, sekarang langkah-langkah untuk menguji hipotesis yang ketiga, yaitu mencari nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, kita gunakan Excel ya di sini. Nah, di sini ada di samping di sel A5, di sini ada tadi jumlah datanya, yaitu ada 24 data ya, di sini ada 24 data. Nah, kemudian di B5, di sel B5 di sini ada ketahanannya, daya tahannya berdiri per jamnya berapa. Di sini ada 2 jam, 3 jam, sampai ada 8 jam. Nah, untuk mencari rata-rata atau banyak data ya, banyak datanya dulu. Kita cari banyak datanya. Banyak datanya itu bisa menggunakan rumus di sini. Banyak datanya bisa menggunakan rumus sama dengan count, terus buka kurung. Dari sini, dari sel 6, kita tarik ke bawah sampai sel A29. Kemudian kita tutup kurung lagi dan enter. Nah, di sini hasilnya 24. Sama kan ya, banyak datanya 24. Kemudian mencari rata-ratanya. Nah, mencari rata-rata di sini sudah ya. Mencari rata-ratanya itu menggunakan rumus average, atau kalau itunya average ya, tapi di sini average ya, sama aja. Sama dengan average atau average ya. Nih, bentar. Average, buka kurung. Nah, sama mencari rata-rata dari jamnya ini, kita tarik dari B6, sel B6 sampai, dari sel B6 sampai B29. Kemudian tutup kurung lagi dan enter. Nah, hasilnya rata-ratanya itu 4,54 sekian. Sama kan ya hasilnya. Nah, ini kenapa kok ini cuma 4 digit? Nah, kita bisa samakan. Nih. Nah, bisa kita ambil 4 digitnya saja juga. Nah, kemudian mencari standar deviasi. Nah, mencari standar deviasi, kita kalau menggunakan Excel tinggal rumus ini sama dengan stdfv.s buka kurung, kita tarik dari B6 sampai dengan B29. Kenapa titik 2? Karena ini sampai ya. Jadi data dari B6 ini sampai dengan data B29. Kita coba sama dengan stdfv.s. Nah, dari sini tarik ke bawah sampai B29. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, itu ya rumus untuk standar deviasi. Jadi sama kan ya hasilnya 1,74 sekian, dan di sini juga sama ya 1,744 dan sekian. Nah,
Untuk langkah selanjutnya, di sini menentukan taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansi yang kita gunakan itu alfa 0,05. Nah, alfa 0,05 di sini ada ketentuannya dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, sebelum ke taraf signifikansi, kita mencari T hitungnya dulu. Nah, T hitungnya di sini kita menggunakan Excel. Nah, sebelum mencari T hitung, kita mencari akar N-nya dulu. Akar N itu akar jumlah datanya. Berarti kalau akar 24, kita bisa menggunakan dengan rumus sama dengan SQRT buka kurung. Jumlah datanya berapa di sini? Ini jumlah datanya 24, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 4,89 dan seterusnya. Itu untuk akar dari akar N-nya. Nah, untuk menggunakan mencari T hitung, di sini juga ada rumusnya ya. Nah, untuk mencari T hitung, di sini ada rumus X bar dikurangi mu 0 per S dibagi akar N. Nah, di mana X bar ini yaitu rata-rata yang sudah tadi kita cari. Kemudian mu 0 itu ini ya, 4 jam. Atau tadi H0 itu, mu 0 itu 4 jam ya, 4 jam per hari itu. Kemudian S-nya itu standar deviasi dan akar N-nya yang sudah tadi kita cari. Nah, di sini juga sudah ada ya rumusnya, di mana ini sama dengan sel E5 dalam kurung sel E5 dikurangi E6 terus per dalam kurung sel E7 dibagi E8. Kita coba, benar gak hasilnya ya? 1,522. Sama dengan dalam kurung sel E5 dikurangi rata-rata kan ya, dikurangi mu-nya. Nih, kemudian dibagi atau pernya sel standar deviasi atau E7 per E8 atau akarnya tadi. Kita enter, hasilnya sama ya. 152, 1535 dan sekian ya. Itu untuk mencari T hitung. Kemudian setelah mencari T hitung, di sini akan mencari T tabel. Nah, T tabelnya itu rumusnya, kalau menggunakan Excel, kita bisa menggunakan rumus ini. Sama dengan TINV dalam kurung, tadi alfanya berapa? 0,05, koma dalam kurung E4. E4 itu berapa ini? E4 itu jumlah banyak datanya dikurangi 1 ya, atau N dikurangi 1. Kemudian tutup kurung. Kita coba ya, benar tidak hasilnya 2,069 sama dengan TINV dalam buka kurung 0,05, nolnya kita ubah sama titik ya, 0,05, koma, kalau ini baru koma, buka kurung, ini 24 atau E4 dikurangi 1, kemudian tutup kurung lagi. Nah, hasilnya 2,068 dan sekian, atau kita bulatkan menjadi 2,09. Jadi di sini nih, di sini T tabelnya 2,09, atau kita bisa melihatnya dalam ini tabel yang sudah ada tabel T1. Di sini kan tadi menggunakan 0,25. Nah, datanya itu N dikurangi 1. Berarti data 24 dikurangi 1, 23. Nah, di sini 23 pada
DK yang ke 0,25-nya berapa ini? Sama kan 2,069. Nah, bisa menggunakan Excel tadi rumus atau kita lihat ke tabel T-nya ya. Nah, setelah kita tadi melalui beberapa tahap untuk mencari T hitung, mencari T tabel, nah kita selanjutnya yaitu menyatakan keputusan. Apa sih yang dihasilkan dari pengujian tersebut? Nah, yang kita dapatkan yang pertama itu T hitung. T hitungnya itu sama dengan 1,522 dan T tabelnya sama dengan 2,069. Maka kita putuskan berarti T hitung lebih kecil dari T tabel sehingga gagal tolak H0 atau kita sebut H0-nya diterima ya. Gagal ditolak atau H0 kita terima. Nah, setelah menyatakan keputusan, kita menyatakan kesimpulan. Karena keputusan yang diambil adalah terima H0, maka kesimpulan atas penelitian ini adalah rata-rata daya tahan pramuniaga sama dengan 4 jam per hari karena H0-nya itu diterima. Nah, itulah penjelasan tentang uji T satu sampel yang mana tadi soalnya itu daya tahan berdiri pramuniaga dengan hipotesisnya itu di sini daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari. Ternyata kita H0-nya itu yang mana rata-rata daya tahan pramuniaga sama dengan 4 jam per hari diterima ya di sini dalam pengujian hipotesis tadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga bisa bermanfaat video ini. Dan apabila ada kritik dan saran yang membangun, silahkan komen di kolom komentar. Nah, mungkin hanya itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.